Rasulullah katakan, orang yang terbaik itu apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semakin panjang umurnya, semakin banyak amal dan ibadahnya. Sebaliknya, orang yang paling jelek kata Rasulullah adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Semakin lama dia hidup di atas dunia, semakin parah pula amal ibadahnya, semakin sedikit amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairum min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yawmuhu sawa'un min amsihi fa huwa maghbunun, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun. Shadaqan Nabiyul Karim. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hari ini hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Berarti hanya 11 hari lagi kita berada di tahun 2023 dan masuk 2024. Ketika tahun berganti atau bertukar, 2023 berakhir, masuk 2024, usia kita bertambah atau berkurang, Bapak Ibu? Berkurang. Secara kasat mata atau secara lahiriah, umur kita bertambah 1 tahun. 40 menjadi 41, 50 menjadi 51, 60 menjadi 61, dan seterusnya. Tapi kalau di mata Allah bukan bertambah 1 tahun, tapi justru berkurang 1 tahun. Kalau sudah berkurang umur kita 1 tahun, maka jatah hidup kita di atas dunia ini pun sudah dikurangi oleh Allah. Kalau sudah jatah hidup kita di atas dunia ini dikurangi oleh Allah, berarti kematian itu pun sudah semakin dekat. Kita berandai-andai dulu. Andai kata nanti selesai tausiah subuh kita ini, Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing, begitu sampai di depan pintu diucapkan salam, Assalamualaikum, dijawablah dari dalam, Waalaikumsalam. Tapi ternyata yang menjawab salam itu bukan istri Bapak, bukan suami ibu, dan bukan anak. Lalu siapa yang menjawab? Malaikat maut. Kenapa malaikat maut berada di rumah Bapak Ibu? Ternyata di dalam catatan malaikat maut itu jatah hidup Bapak dan Ibu sudah pas hari ini. Kira-kira Bapak Ibu sudah siap? Jawaban ini cuma 2. Ada yang mengatakan siap dan ada yang mengatakan belum.
Yang mengatakan siap itu mungkin hanya sekedar nekat saja. Yang mengatakan belum itu karena memang belum ada persiapan kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak dan Ibu, sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap manusia termasuk kita yang hadir pada subuh ini sudah ada ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa Bapak Ibu? Ketika kita berada di dalam rahim ibu, kita sudah tekan kontrak dengan Allah. Berapa lama hidup di atas dunia, tanggal berapa kita dikebumikan, dan hari apa kita dimasukkan ke dalam liang lahat, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu tidak akan bisa dirubah dan tidak akan pernah dipercepat dan diperlambat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu nanti ada orang yang memberikan tawaran kepada Allah, ya Allah, tanggal 14 Februari pemilihan umum, saya ikut calon ini ya Allah. Maka saya meminta kepadamu, jangan dulu panggil aku sebelum aku terpilih menjadi anggota dewan. Tidak bisa. Sebab apa? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita contohkan Bapak Ibu. Beberapa hari terakhir ini, khususnya di Kabupaten Rokan, banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah sama sekali tidak ada penyebabnya. Contoh di Lubuk Bendahara, ada jamaah kita di sana meninggal sama sekali tidak ada penyakit. Hari kemarin istri jamaah saya dan termasuk pengurus Masjid Taqwa, istri Pak Puntan, nggak ada sakitnya, hanya sakit kepala. Diapakan tangannya seperti ini, tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Tadi malam Pak Haji Bintang RM dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang yang meninggal sama sekali tidak ada penyakitnya. Terkadang kita akan heran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, nama, tempat tanggal lahir, umur, meninggal di Pekanbaru, dikebumikan di Ujung Batu. Contoh, kita akan heran, terkejut, lalu bertanya, si anu meninggal? Iya. Apa sakitnya? Tidak ada sakit. Terus mati mendadak. Salah kita Bapak Ibu. Kalau kita katakan kepada manusia mati mendadak, salah itu. Tidak ada istilah mati mendadak kepada manusia. Yang ada mati mendadak itu ayam. Kalau dulu kan ada istilah mati mendadak itu ayam. Ibu-ibu sakit, sudah itu sudah lama matinya. Manusia tidak. Sebab apa? Manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa lama hidup di atas dunia. Makanya Bapak dan Ibu, siap atau tidak siap kita, suka atau tidak suka, kalau sudah pas masanya, apa boleh buat berangkat. Cuma di sanalah nanti baru timbul penyesalan. Itu yang dibaca oleh imam kita ketika sholat subuh Jumat, waktu sujud tilawah. Rabbana abasharna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Rabbana abasharna, ya Tuhan kami sudah kami lihat, wa sami'na dan sudah kami dengar, farji'na na'mal shalihan. Ya Allah, tolong Engkau kembalikan kami ke atas dunia karena kami ingin beramal soleh. Ini adalah tawaran seorang manusia ketika dia berhadapan dengan Allah. Kenapa dia berikan tawaran yang seperti ini? Timbul penyesalan. Kenapa timbul penyesalan? Ternyata ketika dia hidup di atas dunia, dia tidak mempersiapkan diri.
Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mesti harus ada yang kita persiapkan. Persiapan tidak mengeluarkan dana, persiapan tidak materi, persiapan tidak harta, persiapan tidak pangkat jabatan, kedudukan dan kekuasaan. Lalu apa persiapan kita? Bismillah. Yang pertama, alladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Persiapan kita amal soleh. Amal itu ada dua. Satu, amal kepada Allah, yang kedua kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah, sholat subuh tadi, infak kita, baca Quran. Maka persiapan kita sebelum dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih di akhir tahun 2023 ini adalah amal soleh. Amal soleh itu banyak sekali yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih Al-Quran, Bapak Ibu. Kalau kita sudah khatam Quran, itu biasakan Bapak Ibu ya, kalau kita khatam Quran, itu di Quran kalau RI ada itu, yang dari Departemen Agama atau Kementerian Agama, ada doa yang mesti harus kita baca. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di doa itu kita meminta kepada Allah agar Al-Quran ini nanti yang akan menjadi nur atau menjadi cahaya atau yang akan menerangi kuburan kita ketika kita dimasukkan ke liang lahat. Yang bisa menyinari kuburan kita Bapak dan Ibu hanya Al-Quran, bukan PLN. Kita berwasiat kepada nanti kalau ayah dan ibu meninggal, tolong kamu pasang itu PLN, kamu buat lampu sampai 100 watt. Walaupun anak kita nanti mencokkan listrik supaya terang kuburan kita di dalam liang lahat, tidak bakalan terang. Sebab apa yang menerang itu bukan cahaya lampu tapi Al-Quran. Dan yang bisa membuat cahaya Al-Quran kita ini, kalau kita baca Al-Quran ketika hidup di atas dunia, kalau tidak pernah kita baca Al-Quran, jangan jarang. Kalau Bapak dan Ibu setiap waktu bahkan setiap hari hanya melihat handphone, mintalah besok sama handphone itu supaya mencahayai kuburan Bapak Ibu. Tiap sebentar handphone yang dilihat. Al-Quran kapan? Paling nanti bulan Ramadan. Itu pun karena mendaras Al-Quran bersama-sama. Al-Quran amal. Kemudian ada amal kepada manusia. Apa itu? Silaturahim. Maka Rasulullah katakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang terputus hubungan silaturahim. Jangan nanti Bapak Ibu karena beda pilihan dan tidak tegur sapa. Nanti tanggal 14
14 Februari tahun 2024 pemilihan umum. Karena beda pilihan antara imam dengan jamaah tidak tegur sama. Kenapa nggak ditegur imam? Beda pilihan. Antar pengurus sudah tidak tegur sapa lagi. Akhirnya Pak, pembangunan terkendala. Kenapa terkendala? Beda pilihan. Nggak usah. Sebab apa Bapak dan Ibu? Kita sesama umat Islam ini bersaudara. Dalam Al-Quran lihat apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka islahlah kamu. Islah itu artinya adalah berbaik-baikan sesama kita umat Islam ini. Kita umat Islam jangan sampai berpecah belah. Sebab apa? Kalau umat Islam berpecah belah, bukan nikmat yang Allah berikan, tapi justru sebaliknya Pak, laknat. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, persiapan kita di akhir tahun sebelum masuk tahun 2024 adalah beramal soleh. Amal soleh itu ada antara kita dengan Allah, ada antara kita sesama manusia. Antara kita dengan Allah, sholat, zakat, kemudian termasuk baca Al-Quran. Kepada sesama manusia, jalin silaturahim. Jangan sampai kita umat Islam ini berpecah belah, dan jangan sampai kita umat Islam ini tidak tegur sapa. Satu. Yang kedua, persiapan kita adalah, itulah ayat yang dibaca oleh Imam kita tadi ketika subuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha dari semua salah, kemudian dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Sebab apa Bapak Ibu? Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Saya tanya dulu ibu-ibu yang di belakang, siapa di antara ibu-ibu yang hadir yang tidak punya salah dan tidak punya dosa? Tunjuk tangan. Saya kasih hadiah. Tunjuk tanganlah. Ada yang berani kan? Sebab apa? Memang kita ini punya salah dan punya khilaf. Makanya Rasulullah katakan al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Yang membuat kita berdosa itu Bapak Ibu dua. Satu apa? Khilaf. Yang kedua lupa. Saya yakin dan percaya kita yang hadir ini tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, tidak pernah mencuri, tidak pernah korupsi dan segala macam. Tapi kalau kesalahan kecil atau dosa kecil mungkin banyak kita lakukan. Tapi kalau dosa yang kecil ini menumpuk akan menjadi besar. Maka caranya bertaubat kepada Allah. Kalau khilaf, entahlah, mungkin semua kita yang hadir ini khilaf. Saya sering khilaf. Apa khilafnya? Kadang orang minta saya ceramah, apalagi siang, mulai jam 2, pulang sekolah jam 1, sampai di rumah makan, duduk sebentar, tiba-tiba ketiduran, datang telepon, Ustaz, jadwal Ustaz hari ini, rubah kita jam tidur, kan khilaf namanya. Akhirnya apa? Bersalah kita sama orang. Kalau lupa, ini rata-rata kita lupa, apalagi ibu-ibu itu banyak perlu ibu-ibu. Kadang salah lataan namun duit 10.000, lata di bawah pilihan. Pas ketika mau beli garam lupa. Akhirnya apa? Yang menjadi sasaran anak dan cucu. Terkadang suami lagi, ini jangan-jangan suami saya mengambil uang 10.000 beli rokok. Coba kan sudah berdosa, dosa sama anak, dosa sama cucu, dosa sama suami. Akibat apa? Lupa. Begitu sholat maghrib, Allahu Akbar, bertegulah.
lupa ini adalah dua yang membuat dosa manusia, dosa kecil. Maka untuk menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kata Allah, adalah dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu bertaubat. Kalau ikhlas semata-mata karena Allah bertaubat, kemudian kita menyesal dan kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah dan dosa, maka sebanyak apapun dosa yang kita lakukan pasti akan dihapuskan oleh Allah. Luar biasanya apa Bapak Ibu? Orang yang pernah berbuat salah, orang yang pernah berbuat dosa, ia bertaubat kepada Allah, beristighfar, maka di hari akhirat kelak akan Allah berikan balasan kepadanya. Apa balasan? Surga. Inilah luar biasanya bagi orang yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat. Makanya Bapak Ibu, orang kafir kan banyak dosanya itu, tapi begitu dia mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semua kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama dia menjadi kafir dihapuskan Allah. Kalau hari itu dia meninggal, masuk surga. Coba. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sebelum terlambat, ayo bertaubat kepada Allah. Makanya kata Rasul, hadis yang kita bacakan tadi, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini, siapa nanti di tahun 2024 lebih baik dia bila dibandingkan dengan tahun 2023, inilah yang beruntung. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah beruntung? Umurnya bertambah, usianya bertambah, semakin lama dia hidup di atas dunia ini, semakin banyak pula amal dan ibadah yang dia laksanakan. Yang kedua, wa man kana yaumuhu sawa'un min amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, di tahun 2024 sama saja di tahun 2023, tidak ada penambahan amal dan ibadahnya kepada Allah. Sholatnya biasa-biasa saja, kemudian dia berinfak biasa-biasa saja, tidak ada penambahan. Maka oleh Rasulullah katakan ini adalah orang yang merugi. Tapi awas Bapak Ibu, yang ketiga inilah paling bahaya. Apa itu? Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini justru semakin jahat dia, justru semakin parah amal ibadahnya kepada Allah dibandingkan dengan kemarin, dibandingkan dengan tahun 2024, oleh Rasulullah katakan ini adalah orang yang dilaknat. Kenapa Rasulullah katakan orang yang dilaknat? Semakin tua dia, semakin parah pula perbuatannya, semakin bertambah umurnya, semakin sedikit amal dan ibadahnya, dilaknat Allah. Kalau istilah orang kita dulu, tua-tua keladi, semakin tua semakin. Nah, Bapak Ibu pilih nomor berapa? Ini dia. Siapa yang hari ini lebih baik bila dibandingkan dengan hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Jadi Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir tahun ini kita harus muhasabah diri. Muhasabah diri itu artinya adalah menghitung-hitung diri. Semua kita yang hadir ini bisa mengingat-ingat kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Teringat kita Bapak Ibu. Maka kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini jangan terulang lagi. Kita harus menjadi orang yang baik. Rasulullah katakan, orang yang terbaik itu apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semakin panjang umurnya, semakin banyak amal dan ibadahnya. Sebaliknya, orang yang paling jelek kata Rasulullah adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Semakin lama dia hidup di atas dunia, semakin parah pula amal ibadahnya, semakin sedikit amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, semua kita yang hadir pada subuh ini di akhir-akhir tahun 2023
ini semakin baik kita, semakin banyak amal dan ibadah yang kita laksanakan, sehingga di tahun 2024 itu akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata nanti di tahun 2024 jatah umur kita hidup di atas dunia ini sudah pas, Allah kirim malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, maka kita pun sudah siap untuk menghadapinya, karena kita yakin bahwa kita adalah termasuk orang yang husnul khatimah ketika di akhir hidup kita. Maka orang yang seperti ini sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada subuh ini bermanfaat bagi kita. Andai kata ada kata-kata yang salah atau kurang menyenangkan hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.